Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dari Aceh Tamiang, kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani. Selamat siang Irin. Irin, bagaimana dengan distribusi bantuan mengingat masih banyak lokasi terkendala akibat adanya tanah longsor dan juga sejumlah infrastruktur yang rusak. Bagaimana kondisi di sana saat ini Irin? Ya, selamat siang Yuda. Untuk berbicara mengenai distribusi logistik tentu saja masih terus dilakukan, terutama sampai sekarang masih dilakukan lewat jalur udara. Meskipun kawasan Aceh Tamiang sudah mulai dibuka untuk jalur darat dari Medan menuju ke Aceh Tamiang, itu sekarang membutuhkan waktu 4 jam kurang lebih seperti itu Yuda. Seperti saya lakukan perjalanan pagi tadi, kami sudah berangkat dari Medan, kota Medan menuju ke Aceh Tamiang memakan waktu 4 jam dan jalanan sudah cukup lancar walaupun sedikit ada hambatan karena jalur belum sepenuhnya pulih dan juga masih dipenuhi oleh truk-truk yang membawa bantuan logistik. Tapi kalau kita berbicara mengenai Aceh Tamiang, lokasi Aceh Tamiang tidak hanya di kawasan pesisir, ada juga kawasan-kawasan yang terisolasi karena di Kabupaten Aceh Tamiang ada sekitar 12 kecamatan dan masih ada kecamatan-kecamatan yang tinggal di atau berada di daerah terpencil seperti itu dan terisolir sehingga memang di beberapa titik masih membutuhkan jalur udara dari segi efektivitas, kemudian jalur dan juga kecepatan. Walaupun kemudian jalur udara itu membawa barang yang tidak cukup banyak, sekitar 1 sampai 2 ton dalam setiap hari, bahkan 1,5 ton atau 1.500 kg di setiap helikopter. Setidaknya di setiap wilayah bantuan bisa dilakukan dengan cukup merata. Yuda, saya sekarang berada di Aceh Tamiang, tepatnya di depan Tamiang Sport Center di kota Kabupaten Tamiang sendiri. Ini merupakan kawasan utama atau bisa dibilang ini kawasan ekonomi, pusat industri, pusat bisnis juga di Tamiang. Kehidupan kota Tamiang itu ada di daerah sini, Yuda. Dan kalau bisa saya gambarkan kotanya hari ini cuacanya sangat panas sekali dan dampaknya adalah lumpur-lumpur itu menjadi debu-debu halus. Jarak pandang kita bahkan itu sangat terbatas karena debu-debu yang berterbangan. Dan walaupun jalan sudah dibuka, tapi ada hambatan-hambatan yang kalau saya bilang ini hambatan yang cukup signifikan Yuda, yaitu adalah mobil-mobil yang tergeletak di pinggir-pinggir jalan yang harus segera dievakuasi. Seperti yang di belakang saya, ini adalah mobil derek dari Jasa Marga yang sedari pagi tadi sudah melakukan proses evakuasi kendaraan-kendaraan yang ada di depan Tamiang Sport Center. Ini merupakan jalan nasional, jalan utama yang menghubungkan Tamiang dengan dengan Medan dan juga Tamiang Langsa yang akan langsung menuju ke Banda Aceh. Ini memang jalur utama, pusat-pusat kota di sini semua, jalur kehidupan masyarakat ada di sini semua. Dan pada saat kejadian banjir bandang, warga mengungsikan mobil-mobilnya di tepi-tepi jalan ini dengan harapan ini adalah jalan yang tinggi ya Yuda, lokasi yang cukup tinggi sehingga banjir tidak diperkirakan saat itu oleh warga tidak akan bisa sampai ke area yang cukup tinggi ini. Namun sayangnya ternyata banjirnya ini banjir bandang yang luar biasa sekali meluluh lantakan Tamiang yang sampai sekarang masih berusaha untuk pulih. Pengungsian masih ada di mana-mana, warga tinggal di depan rumah mereka dengan lumpur yang masih cukup tebal, tanah yang cukup tebal, tanah basah yang cukup tebal. Hambatan dalam proses evakuasi ini adalah tentu saja tanah basah, lumpur basah yang sampai kalau bisa saya gambarkan kepada Anda, kalau Anda bisa lihat mengarah ke di belakang mobil derek itu lumpurnya cukup licin juga, sangat licin sekali, bukan cukup, sangat licin sekali. Beberapa kali saya hampir jatuh karena melintas untuk melihat kondisi mobil-mobilnya, dan mobilnya memang alhamdulillah Yuda tidak kami temukan satu korban pun untuk seharian ini, dan juga dari pihak Jasa Marga sendiri mengatakan tidak ada korban jiwa yang mereka temukan, sehingga memang kalau isu ditemukan korban meninggal dunia yang terjebak dalam mobil sampai sekarang kami belum bisa memverifikasi khususnya di kota Tamiang sendiri. Tapi proses evakuasi mobil-mobil ini juga dilakukan pengecekan terlebih dahulu di bagian dalamnya ada apa, karena memang aroma yang tercium dari dalam mobil itu cukup kuat, cukup menyengat. Dan diperkirakan sampai sekarang perkiraannya adalah ini aroma bangkai binatang, karena saya lihat ada memang beberapa titik ada bangkai-bangkai binatang, tulang belulang binatang Yuda, yang tinggal tulang belulangnya saja sudah tidak utuh lagi seperti itu. Dan mungkin kemungkinan besar memang bau yang tercium dari mobil, dari sekitaran mobil itu selain bau apek habis banjir seperti
yang kalau kita baju tidak kering atau sesuatu yang basah dalam cukup lama bercampur dengan sampah, lumpur, itu baunya cukup tidak menyenangkan, tidak mengenakan seperti itu. Dan itu juga terjadi ketika ada satu mobil yang kami coba buka karena setirnya juga dikunci, mobilnya dikunci dengan rem tangan seperti itu sehingga tidak bisa didorong, harus dilakukan secara manual, diderek secara manual. Nah, itu menjadi tantangan ini, proses dereknya akan segera dimulai karena jalur ini kemudian akan steril sehingga bisa dilewati oleh kendaraan. Karena sampai sekarang kendaraan 2 jalur hanya melintas di sebelah kiri saya saja, Yuda. Jadi memang proses recovery dari kota Tamiang ini, Kabupaten Tamiang ini maksud saya, ini memang akan memakan waktu yang lama sekali seperti itu, sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah. Apalagi Menteri ESDM Bahlil sendiri mengatakan bahwa dalam kunjungan Presiden beberapa waktu lalu mengatakan bahwa sebenarnya Tamiang sudah bisa menyala pada pukul 19.15 dari kenyataannya. Sampai kami tiba di sini, kami bertanya pada warga, Tamiang sama sekali belum menyala dan sinyal juga masih menjadi kendala. Yuda. Irin Wardani dan tim, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat dalam menjalankan tugas di sana.